Halo guys, kembali lagi nih bersama Movie Down. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia ya. Minggu lalu Movie Down udah ceritain alur film Home Alone 1. Nah, kali ini Movie Down mau ceritain sequel keduanya nih, yaitu Home Alone kedua, Lost in New York. Kalau di Home Alone 1, Kevin ketinggalan di rumah, kali ini Kevin berlibur sendiri di kota New York. Gimana keseruan Kevin di kota New York? Langsung aja kita simak ceritanya. Film diawali dengan keluarga McAllister yang sedang sibuk mengemas barang mereka, karena pada Natal kali ini keluarga itu mau berlibur ke Florida. Di saat yang lain sibuk mengemas barang, Kevin malah menonton acara kuis sambil merekamnya di mana tamu dalam kuis itu akan menginap di Plaza Hotel yang berada di kota New York. Tapi tidak seperti tahun lalu, kali ini Kevin sudah mengemas barangnya sendiri. Lalu Kevin disuruh ayahnya untuk mengambil dasi di kamar mandi. Tapi saat itu pamannya yang bernama Frank sedang mandi sambil bernyanyi. Kevin pun memanfaatkan hal itu dan merekam pamannya yang sedang bernyanyi dengan audio recorder. Scene beralih ke paduan suara yang sedang bernyanyi. Di sana juga ada Kevin beserta abangnya. Di saat Kevin sedang bernyanyi solo, abangnya yang bernama Bas menjahili Kevin yang membuat dia tidak fokus bernyanyi. Bahkan Kevin ditertawakan oleh semua penonton. Kevin pun mendorong Bas yang membuat semua peserta paduan suara ikut terjatuh, dan membuat pianisnya tertimpa properti pohon Natal hingga terjatuh juga. Ketika di rumah, Bas meminta maaf kepada semuanya, dan meminta maaf juga kepada Kevin. Ibunya pun memuji Bas. Setelah meminta maaf, Bas malah mengejek Kevin lagi dengan mengatakan Kevin adalah pembuat onar. Sekarang tiba saatnya Kevin untuk minta maaf. Tapi Kevin mengatakan dia tidak menyesal karena Bas telah mempermalukannya di depan banyak orang. Semua keluarganya marah kepada Kevin, ayahnya langsung menyuruh Kevin untuk tidur di loteng lagi. Saat di loteng, ibunya menghampiri Kevin dengan mengatakan tahun lalu masa perjalanan kita berawal dari hal seperti ini. Ibunya menyuruh Kevin untuk memikirkan masalahnya, dan setelah itu meminta maaf kepada keluarganya dan juga Bas. Sebelum ibunya pergi, Kevin mengatakan dia tidak akan minta maaf kepada Bas, dan tidak ada lagi yang dia percaya di keluarga ini. Dan jika ia mempunyai uang, dia akan lebih memilih liburan sendiri tanpa keluarganya. Ibunya mengatakan bahwa tahun lalu Kevin juga mengharapkan hal yang seperti itu. Mungkin saja kali ini harapan Kevin bakal terkabul lagi. Pada keesokan harinya, petugas bandara datang untuk menjemput keluarga Kevin. Jika tahun lalu listriknya mati, kali ini alarmnya kereset yang disebabkan oleh ayahnya Kevin yang mencabut kabelnya. Hal ini membuat ayah dan ibunya Kevin kesiangan lagi, yang membuat mereka berlarian untuk bersiap-siap berangkat. Tapi kali ini Kevin tidak tertinggal dan dia sudah berada di mobil. Setelah sampai di bandara, Kevin meminta baterai ke ayahnya. Ayahnya mengatakan nanti saja dalam pesawat karena mereka hampir telat. Kevin pun mengambil tas ayahnya dan sambil berlari Kevin mencari baterai di dalam tas itu. Kevin berhenti untuk memasang baterai ke alat perekamnya. Ketika ia berhasil memasangnya, ayahnya sudah jauh di depan. Dan saat ia mau menyusul, kebetulan juga ada orang yang menggunakan jas coklat seperti ayahnya. Dan dia pun mengikuti orang itu sampai ke dalam pesawat. Namun orang yang dikejar Kevin itu bukanlah ayahnya. Saat ini Kevin masih belum sadar bahwa dia telah menaiki pesawat yang menuju New York bukan ke Florida. Di pesawat lain, ibunya Kevin merasakan sesuatu yang tertinggal seperti tahun lalu. Ayahnya Kevin pun meyakinkan istrinya bahwa semuanya sudah mereka bawa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Setelah sampai di bandara, Kevin mencari keluarganya tapi tidak ada keluarganya di situ. Di bandara lain, keluarganya Kevin sedang menunggu barang. Ketika tas Kevin muncul, tas itu mau diberi ke Kevin, tapi Kevinnya tidak ada di situ. Kevin's not here. 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 What? Menyadari hal itu, ibunya Kevin pun langsung pingsan. Kevin bertanya kepada petugas bandara, di kota mana dia sekarang? Orang itu menjawab, New York. Kevin kaget karena dia melakukan kesalahan lagi. Tapi Kevin malah senang karena dia bisa berlibur sendirian di kota New York. Untungnya Kevin membuat tas yang berisi uang dan kartu kredit ayahnya sehingga ia bisa bertahan di kota New York. Di tempat lain, ayah dan ibunya Kevin melaporkan ke polisi atas hilangnya Kevin. Dalam perjalanannya, Kevin melewati sebuah pasar ikan lalu ada sebuah truk muatan ikan yang baru saja datang. Dan ternyata di dalam truk itu ada Harry dan Marv yang berhasil kabur dari penjara dan sampai di kota New York. Saat Kevin sampai di taman dekat Plaza Hotel, ia melihat orang yang dikerumuni merpati yang banyak.
Saat orang itu melihat Kevin, Kevin pun jadi takut dan berlari menjauhinya. Ketika Kevin sedang menyeberang jalan, ia tak sengaja menyenggol Harry, tapi mereka tidak sadar satu sama lain. Akhirnya Kevin sampai di plaza hotel, lalu dia bertanya kepada orang yang lewat, di mana lobi hotelnya, dan orang itu menunjukkan arahnya. Lalu Kevin menelpon hotel itu dan berpura-pura menjadi ayahnya dengan alat perekamnya dia. Ia memesan sebuah kamar dengan kasur yang besar, TV, serta kulkas. Saat Kevin menemui petugas resepsionis, awalnya petugas itu tak percaya, tapi Kevin beralasan kalau ayahnya sedang meeting, dan dia bosan kalau hanya duduk di lobi saja. Jadi ayahnya menyuruh dia untuk datang ke hotel karena ayahnya sudah memesankan kamar untuk Kevin. Kevin pun menunjukkan kartu kredit ayahnya, akhirnya Kevin berhasil mengelabui petugas itu. Kevin dibantu oleh pembawa barang yang bernama Cedric untuk menuju ke kamarnya. Petugas yang bernama Hector merasa curiga dengan Kevin. Dan saat malam hari, ia mendatangi kamar Kevin dengan beralibi sebagai pengecek kamar. Kevin yang mendengar itu, ia langsung ke kamar mandi dan menyalakan kerannya. Lalu Hector pun masuk dan mendengar suara dari arah kamar mandi. Berkat rekaman suara pamannya yang sedang bernyanyi dan sebuah boneka, Kevin berhasil mengelabui Hector dengan berpura-pura bahwa ayahnya sedang mandi. Scene beralih ke keluarga Kevin yang baru sampai di hotel. Mereka terkejut hotelnya tidak sebagus yang mereka pikirkan. Pada pagi harinya, Hector menghampiri Kevin dan ingin meminta maaf kepada ayahnya karena kejadian semalam. Tapi Kevin mengatakan bahwa ayahnya sangat marah dan tidak mau melihat muka Hector lagi. Kevin sudah memesan sebuah limosin untuk berkeliling kota New York dan tak lupa juga pizza keju kesukaannya. Kevin benar-benar menikmati liburannya di kota itu. Dan Kevin minta kepada supir untuk mengantarkannya ke toko mainan terbaik yang ada di kota New York. Hector yang masih curiga dengan Kevin, dia mengecek kartu kreditnya yang dibawa Kevin. Setelah dicek, ternyata kartu kredit itu telah dicuri. Karena ayahnya Kevin telah melaporkannya ke perusahaan kartu kredit itu. Sehingga jika kartu kreditnya dipakai oleh Kevin, dia bisa mengetahui posisi Kevin ada di mana. Scene beralih ke Harry dan Marv yang sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya mereka akan merampok sebuah toko mainan, yang merupakan toko mainan terbesar yang ada di kota New York. Scene beralih lagi ke Kevin yang sudah sampai di toko mainan Duncan. Nampaknya Kevin sangat takjub dengan toko itu karena banyak sekali macam-macam mainan di sana. Ketika Kevin membayar mainan, Kevin mengatakan kepada kasir bahwa ini adalah toko mainan terbaik sepanjang hidupnya. Lalu kasir itu bercerita bahwa Mr. Duncan sangat menyukai anak-anak, bahkan uang dari hasil penjualan mainan pada hari ini akan didonasikan ke rumah sakit anak di kota New York. Setelah mendengar itu, Kevin mengeluarkan uangnya dan memberikannya kepada kasir untuk disumbangkan juga. Sebagai tanda terima kasih, kasir itu memperbolehkan Kevin untuk mengambil barang yang tergantung di pohon Natal. Kasir itu memberikan saran kepada Kevin untuk mengambil gantungan 2 burung merpati. Lalu kasir itu menyuruh Kevin untuk menyimpan 1 gantungan dan 1 lagi diberikan kepada orang yang istimewa. Karena merpati adalah simbol persahabatan dan cinta. Ketika Kevin keluar dari toko, Harry dan Marv kebetulan keluar juga. Mereka baru saja mengecek toko yang akan mereka rampok nanti. Harry melihat seorang anak yang sepertinya ia kenal, dan di tas anak itu bertuliskan K. McAllister. Lalu mereka menghampiri Kevin dan ingin menangkapnya, tapi Kevin berteriak dan lari. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Kevin dan mereka. Saat dikejar, Kevin sempat membeli kalung mutiara, lalu mutiara dari kalung itu ia sebar di trotoar, yang membuat Harry dan Marv terjatuh. Kevin pun sampai di plaza hotel. Hector langsung mengambil kartu kredit Kevin dan mengatakan bahwa kartu ini adalah curian. Kevin langsung berlari ke kamarnya dengan melewati beberapa petugas yang hendak menangkapnya. Saat sudah berada di kamar, Kevin menyalakan TV untuk mempermainkan Hector dan yang lainnya. Hold it right there. Get down on your knees and tell me you love me. One. And a Happy New Year. Kevin kabur melewati tangga darurat. Ketika ia keluar dari hotel lewat pintu belakang, Harry dan Marv sudah menunggu Kevin dan menangkap Kevin. Sambil berjalan, Marv bercerita kalau mereka ingin merampok toko mainan Duncan. Saat mau menyeberang jalan, diam-diam Kevin menculik wanita yang ada di depannya.
Setelah kejadian itu, Kevin langsung kabur dari Harry dan Marv, dan Kevin bersembunyi di dalam kotak yang ada di belakang kereta kuda. Scene beralih ke keluarga Kevin yang berada di Florida. Mereka semua kelihatan bosan sekali di hotel itu. Tak lama, telepon pun berbunyi dari polisi yang mengabarkan bahwa Kevin sedang berada di New York, dan mengatakan bahwa Kevin menggunakan kartu kredit ayahnya untuk menginap di Plaza Hotel. Semua keluarga Kevin langsung pergi menyusulnya ke New York saat itu juga. Kevin mengunjungi rumah pamannya yang berada di New York. Namun ketika Kevin memanggil, tidak ada jawaban dari dalam rumah itu. Terlihat juga rumahnya seperti sedang ditinggal. Kevin pun tak tahu harus kemana lagi. Di taman, dia bertemu seorang wanita yang dikerumuni burung merpati. Awalnya Kevin pikir wanita itu menakutkan, tapi ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Kevin pun menghampiri wanita itu. Karena suasana mulai dingin, Kevin mengajak wanita itu untuk minum coklat panas. Tibalah mereka di suatu tempat di atas sebuah gedung orkestra. Kevin dan wanita itu saling bercerita masalahnya masing-masing. Wanita itu bercerita bahwa dia pernah disakiti seorang pria dan membuat dia sangat kecewa. Karena hal itu, dia tidak percaya lagi dengan orang lain, dan lebih memilih untuk menyendiri. Kevin memberikan sebuah saran agar wanita itu merasa lebih baik. Wanita itu bertanya ke Kevin, apa yang dia lakukan sendirian di malam Natal. Kevin menjawab bahwa dirinya banyak melakukan hal yang salah. Wanita itu berkata bahwa kebaikan dapat menghapus kejahatan. Karena sudah larut, Kevin memutuskan untuk pergi. Sebelum Kevin pergi, Kevin mengatakan jika wanita itu butuh orang yang bisa dia percaya, dirinya bisa jadi orang itu. Dan Kevin pun pergi. Kevin teringat dengan rencana Harry dan Marv yang akan merampok toko mainan Duncan pada malam ini. Kevin langsung bergegas ke rumah pamannya yang kosong itu untuk menyiapkan jebakan dari barang-barang yang ia temui di rumah tersebut. Scene beralih ke keluarga Kevin yang sudah sampai di lobi Plaza Hotel. Ibunya marah kepada Hector karena telah menakuti Kevin dan membuat Kevin kabur dari hotel itu. Ayahnya ingin mencari Kevin dan menyuruh ibunya untuk tinggal di sini bersama keluarganya yang lain. Tapi ibunya membantah dan ingin ikut mencari Kevin. Ayahnya pun berkata bukan hal yang bagus jika berlarian di kota New York sendirian. Ibunya mengatakan tak akan ada penjahat atau pembunuh yang berani mengganggu dirinya. Pada tengah malam, toko mainan Duncan tutup. Tak disangka Harry dan Marv telah bersembunyi di dalam toko itu. Keduanya beraksi dan membobol kasir dan mengambil uang yang ada di sana. Tak lama kemudian, Kevin pun datang sambil menyiapkan jebakannya di depan toko. Kevin mengetok kaca itu. Harry dan Marv terkejut dengan kedatangan Kevin. Kevin memotret Harry dan Marv, lalu dia memecahkan toko itu dengan batu bata, sehingga alarm toko itu berbunyi. Kevin langsung kabur. Harry dan Marv langsung menyusul Kevin, tapi jebakan Kevin sudah ada di depan toko. Scene berganti ke ibunya Kevin yang mendatangi rumah saudara suaminya untuk mencari Kevin. Karena rumah itu kosong, ibunya pun pergi dengan naik taksi. Tak lama, Kevin datang ke rumah itu, dia masuk lewat tempat pembuangan sampah. Disusul oleh Harry dan Marv yang baru sampai di depan rumah tersebut. Harry membuat kesepakatan dengan Kevin agar memberikan kameranya dan mereka tidak akan menyakiti Kevin. Kevin pun menyetujuinya. Harry dan Marv senang akan hal itu karena mereka kira akhirnya Kevin menyerah juga. Lalu Kevin melempar sesuatu dari atas. Ternyata itu bukanlah kamera, melainkan itu adalah sebuah batu bata dan batu bata itu mengenai kepala Marv berkali-kali. Harry yang kesal mencoba menyusul Kevin lewat belakang. Sementara Marv lewat pintu depan. Ketika Marv mau membuka pintu, dia malah terkena jebakan Kevin berupa tembakan paku berkali-kali. Ketika sudah masuk pun, Marv terjatuh. Sementara Harry juga terkena jebakan Kevin di belakang. Mereka berdua tetap gigih ingin menangkap Kevin, walaupun mereka berdua sudah terkena jebakan berkali-kali, yang tentu saja menyakiti mereka.
Kevin menampakkan dirinya di depan mereka berdua. Walaupun kondisi mereka sudah penuh luka, mereka tetap mengejar Kevin. Oops. Pada akhirnya, Kevin turun dari rooftop menggunakan tali. Lalu Harry dan Marv menyusul Kevin turun dengan tali itu juga. Saat di pertengahan, Kevin membakar tali itu dan membuat mereka terjatuh. Kevin memanfaatkan kejadian itu untuk menelpon 911 dan mengabarkan perampok toko mainan Duncan ada di taman. Harry dan Marv mengejar Kevin. Saat setelah menyeberang jalan, Kevin terpeleset yang mengakibatkan dia tertangkap oleh Harry dan Marv. Kevin dibawa ke taman oleh mereka. Kevin hendak dibunuh oleh Harry. Marv melihat sekitar mereka, banyak burung merpati yang mengelilinginya. Tak lama kemudian, wanita kenalan Kevin datang menyelamatkannya dengan menaburkan makanan burung ke Harry dan Marv. Kevin pun memberikan tanda ke polisi berupa petasan. Akhirnya, Harry dan Marv tertangkap kembali oleh polisi. Scene beralih ke toko Duncan yang sedang diinvestigasi oleh polisi. Salah satu petugas mendapati batu bata yang ada suratnya. Surat itu diberikannya ke Tuan Duncan. Ternyata surat itu adalah dari Kevin yang meminta maaf karena sudah memecahkan kacanya. Di tempat lain, ibunya Kevin masih mencari Kevin dengan bertanya ke orang-orang yang lewat. Lalu ibunya bertanya ke polisi dan mengatakan bahwa anaknya hilang. Polisi bertanya, apakah hal itu sudah dilaporkan? Jika sudah, percayakan saja dengan polisi. Ibunya Kevin sedikit kecewa dengan jawaban si polisi. Ibunya Kevin bertanya, jika anaknya hilang, apa yang ia lakukan? Polisi itu menjawab, mungkin akan melakukan hal yang sama. Polisi pun bertanya ke ibu Kevin, bayangkan apa yang kamu lakukan jika kamu jadi dia. Mungkin aku sudah tewas di suatu tempat, tapi Kevin tidak. Dia lebih kuat dariku, jawab ibu Kevin. Dia sendirian di kota besar dan tak pantas mendapatkan itu. Seharusnya dia bersama keluarganya di dekat pohon Natal, kata ibu Kevin. Tiba-tiba ibunya mempunyai firasat dan tahu di mana Kevin. Dan polisi itu pun mengantar ibunya. Di tempat lain, Kevin sedang berdiri di depan sebuah pohon Natal. Kevin berkata bahwa dia tak pantas untuk merayakan Natal. Bahkan jika dia melakukan hal yang baik. Kevin mau menarik semua yang ia katakan kepada keluarganya. Bahkan jika keluarganya tak menarik yang mereka katakan. Kevin tidak peduli. Kevin mencintai mereka semua termasuk abangnya si Buzz. Jika Kevin tidak bisa menemui mereka semua, Kevin berharap bisa bertemu dengan ibunya. Dia tidak ingin hal yang lain, Kevin cuma ingin bertemu ibunya saja walaupun hanya sekali. Tak lama setelah itu, ibunya memanggil Kevin. Kevin pun minta maaf dan begitu pun ibunya. Merry Christmas, sweetheart. Keesokan harinya adalah hari Natal. Semua anggota keluarga bangun dan berlari melihat pohon Natal. Di sana banyak sekali kado. Ternyata kado-kado itu dari pemilik toko Duncan. Buzz menyuruh semuanya untuk tenang. Dia berkata jika Kevin tidak mengacau lagi, kita tidak akan ada di kamar hotel terbesar dengan hadiah gratis. Buzz pikir akan lebih adil jika Kevin yang mendapatkan hadiahnya terlebih dahulu. Dan semua pun bertepuk tangan untuk Kevin. Saat yang lain sibuk mengambil kado, Kevin pergi keluar hotel untuk bertemu dengan temannya yang tak lain adalah si wanita burung merpati. Kevin memberikan satu gantungan merpati untuknya, dan satu lagi Kevin simpan. Kevin berkata, selama kita mempunyai merpati ini, kita akan berteman selamanya. Wanita itu pun berterima kasih ke Kevin, dan mereka pun berpelukan. Di akhir film, Cedric memberikan tagihan atas nama McAllister kepada Buzz, di mana tagihan itu jumlahnya sangat banyak. Ayahnya pun marah besar kepada Kevin, hingga Kevin mendengar teriakan ayahnya sampai ke taman. Kevin! You spent $967 on room service! Dan film Home Alone 2 pun tamat. Ya, segitu dulu aja alur ceritanya yang bisa gue ceritain. Konsep filmnya masih sama seperti Home Alone 1. Tapi pada film ini gue cukup kasihan sama penjahatnya, karena jebakan Kevin lebih sadis dari tahun lalu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tetap bahagia. Gue Dani pamit. Dan bye-bye.